Eko, ya udah kita tadi ngomongin bisnis kecil, bisnis besar ya kan. Iya. Walaupun sebenarnya gue tahu sih, lu tuh ada di sini sebenarnya. Iya. Karena memulai dari kecil. Betul, Dari betul. umur 2 tahun ya tadi? 3? Enggak 3 ya. Oh 3 tahun. Jadi gue TK udah mulai. Udah mulai. Halo, kembali lagi di Daihatsu Ngepot. Ngepot kiri, ngepot kanan. Cip. Cheatnya itu agak imut nggak? Ngerem ya? Ngerem. Oke. Cheat gitu. Apa kabar kalau bis? Baik, alhamdulillah. Selamat datang loh. Iya, lo apa kabar, Nat? Gue baik banget. Sekarang nama gue udah ganti. Apa tuh? Onadio Salim Leonardo. Oh, kenapa ada Maksudnya Salim? kayak Ferry Salim. Oh, Nggak iya, ya? iya. Agak nggak lucu ya? Gak apa-apa. Bedanya podcast ini dengan yang lain, kita nggak bisa milih topiknya. Oh, Karena kenapa tuh? Amplop ini yang memilih topik itu. Oke. Jadi kita harus based on this. Suka nggak suka, kita harus mempertahankan opini kita. Oke. Itu beda Daihatsu Ngepot dengan yang lain. Boleh, boleh. Makanya gue suka banget sama Daihatsu. Oh. Lagi gue jilat tuh. Kok apa kabar kok? Baik. Tadi gue pengen ngomongin ini deh. Lu kan berarti kan hitungannya pengusaha muda ya, walaupun gak muda-muda banget. Ya. Tapi lu sempat bilang pas off air 12 tahun lu merintis. Sudah 12 tahun betul. Berarti itu 2011. 10? 9? 2009. 9. 2009, Oke. iya. Saat itu lu masih menjadi pemain basket. Betul, pemain basket. Kok tiba-tiba anak basket pingin bisnis kan jarang tuh. Jarang karena anak basket doyannya party kan. Doyannya Ya, tapi kebetulan Bener. gue udah mikir masa depan, jujur-jujuran aja, to be honest, dunia atlet di Indonesia nggak bisa jadi pegangan hidup. Dunia atlet tidak bisa jadi pegang hidup. Iya. Oke. Jadi gue memanfaatkan di saat gue main basket, gue kenal banyak orang, gue punya banyak reference dan lagi energinya lagi banyak, bikin usaha deh kayaknya. Ya udah gue jadiin si Urban ini. Awalnya majalah tuh, Nat. Awalnya majalah. Majalah bangkrut 6 bulan. Bangkrut. Dengan nama yang sama gue switching ke t-shirt. Oh gitu. Sampai sekarang. Kenapa tiba-tiba lu switching? Kenapa nggak lu bikin gelas atau sepatu? Karena gini sih, sebenarnya gue suka punya karya yang gampang gue lihat. Orang pakai t-shirt kalau gue jalan ke mall kan, itu t-shirt gue tuh gue punya pride tersendiri. Oh, oke. Lebih Gitu. simpel dan lebih oke. Gitu. Tapi lu emang punya pride di kaos. Iya sih. Emang lu anaknya fashion banget. Oh nih? iya dong. Iya Gue dong. kan teman kecilnya Off-White. Oh, gue kira Ivan iya. Gunawan Oh, tadi. bukan, Bukan dong. Bukan. Oke. Iya. Nggak, tapi emang lu sesuka itu ya? Emang itu passion lo? Sebenarnya Apa cuman lu ingin nyari lagi zaman nih baju laku nih enggak, sebenarnya tanpa gue sadari juga gue dari kecil itu udah basket secara Air Jordan. Dan fashion streetwear itu. Oh, lu basket tampil ya? Iya dong. Iya. Jadi intinya memang dari tahun 90-an tuh gue lihat fashion itu cukup mempengaruhi lifestyle basket gue lah. Okay. Ada film White Man Can't Jump, ada Yes. Will Smith, Fresh Prince of Bel-Air. Yes. Jadi tuh kayak seru juga nih kalau memang impact-nya gue terapin di Jakarta yang saat itu menurut gue. Oke. Belum ada clothing basket yang nyerempet ke lifestyle. Kalau band udah banyak, skate udah banyak. Band udah banyak. Basket belum ada, gara-gara itu sih, Nat. Jadi Sebenarnya. lu merasa lu pelopornya nih, basket juga bisa fashion. Kayaknya iya kali ya. Kayaknya Kalau iya. untuk streetwear iya. Kalau untuk streetwear iya. Iya. Terus gini kok. Berarti si Urban ini kan udah 12 tahun. Betul. Tadi lu ngomong katanya, Nat, gue punya kejutan yang mau gue omongin. Apa sih? Betul. Waktu kita pernah podcast sebelumnya lu bilang lu Dian Sastro, Nat, pakai. Bener. Dipakai sama Dian Sastro, ya kan? Iya. Siapa lagi? Ada apa lagi? Ini emang nih ya kalau sama Onat dia orang yang bisa ngebocorin Kenapa? plan gue nih. Iya dong. benar. Lu kan kemarin bilang Dian Sastro dia pakai, ya kan? Sama Onat sebulan sebelum gue bilang Dian Sastro, benar. Pakai. Nah, di tahun ini gue ada Dia Ditami? bukan. dong, Anjas Mahara. Aduh gue nggak dapet lagi. Gue ada musisi legend yang waktu itu gantung. Heeh. Yang musisi legend itu Udah boleh sebutin belum? Dia setara Ya Iwan Fals kan ya? ya Iwan Fals. Anjir. Ada Iwan Fals juga ada menurut gue pesepak bola paling populer di Bambang Pamungkas. Indonesia. Dia. Itu ada di list juga. Ada di Kalau list. Bambang Pamungkas belum confirm lah. Oh, belum confirm. Cuma memang rencananya kita mau rilis dia di ulang tahun Jakarta. Karena kan dia ikonnya Jakarta secara Persija. Oke. Jadi ada Iwan Fals, ada Bambang Pamungkas. Dan sepanjang tahun ini gue collab dengan banyak pihak seperti Marginal dan juga ada Lawless ya Gofar and the Gang. Iya, Yes. Gofar and the Gang, Aryan. Gitu. Aryan, Itu, yes. Jadi memang Urban juga udah mulai mau cross market nih. Jadi kemana? Ya, itu kan Lawless metalhead Metalhead. dan motor. Oh, lu basket. Marginal itu kan punk. Pang. Tapi menurut gue diversity itu bisa
seru, Oke. dan ada campaign sosialnya juga. Oh lu Gitu. businessman ya? Oh, iya dong, Ya, Rat. Lu Ya. nggak mau invasi ke Zumba, orang-orang Zumba? Belum, itu kemungkinan 2022 kali. Oke, oke. Iya. Berarti lu si gengnya Lawless udah, Marginal udah, Ya. lu mau masuk ke marketnya Iwan Fals gitu. Iya. Lu jualan dong, intinya lu mau jualan. Iya benar. Sebenarnya gini sih, gue nyari yang brand lain belum pernah lakuin. Oke. Gue jujur sales nomor 2. Gue bohong. Enggak beneran Iya. kayak contoh misalnya ada beberapa artis yang collab sama gue, dia menggarisbawahi aksi sosial. Oke. Kayak contoh Om Iwan. Oke. Gue mau bikin pohon yang banyak kok. Oke. Kata dia. Gue juga jujur yang penting image. Oke. Streetwear mana yang sama Iwan Fals? Benar. Gue sudah pernah lakukan itu sama Slang. Sama selain. Iya. Dan gue percaya kalau lu udah bisa ngelakuin itu, ya duit automatically datang. Datang ya. Nggak directly langsung di awal. Oke, gitu. oke. Jadi menurut gue ya memang di saat gue discuss sama kolaborator ini, Oke. memang duit-duitan tuh nomor 2. Mal gue lebih campaignnya mau seseru apa nih? Oh, Kalau gue kayak gitu ya. Oke, Iya. campaignnya sampai enggak? Campaignnya apa nih? Itu Iya. dulu. Baru cuannya ngikut. Iya, automatically. Automatically ya. Itu yang lo lakukan di bisnis Betul. si urban ending ini ya. So far sih nggak pernah salah hitungan gue. Oke. Kan lu bisnisman. Iya Makanya dong. diundang di Daihatsu. Ya, bisa aja. Kalau enggak lu kayak enggak diundang. Gue suka banget sama Daihatsu. Gue suka banget. Bener. Kok? Iya, kok iya, iya, Berarti iya. 12 tahunnya urban ending itu yang pengen lu janjikan para, gue nyebutnya apa sih kalau yang suka sama brand lu? Apa ya? Tim Urban. Tim urban. Iya. Gue kira urban ink lovers. Oh, Enggak ya? bukan. Bukan ya, bukan ya. Gue gak dapet lagi nih. Berarti tim urban ini itu ya, yang ingin lu janjikan? Iya benar, karena Oke. memang pertama gue identik dengan Jakarta. Jakarta. Syukurnya gue Oh lu Jakarta banget bro. Yoi. Iya, Nah, tapi di 2018 gue udah punya satu artikel yang Indonesia. Oke. Jadi gue sekarang juga udah collab sama 44 kota dari Papua sampai Aceh, sampai Ambon, sampai Manado. Jadi gue skala gue gedein nih. Yes. Gue mau Indonesia pun bangga pakai si Urban. Sampai gue punya reseller itu ada di beberapa negara. Oh, Tiga negara. di antaranya tuh TKI Nat. Sumpah gue nggak bohong. Ini bener gak sih? Bener. Iya. Sampai dari Taiwan tuh ada. Taiwan ada. Taiwan, Jepang, Jepang, terus ada Hong Kong. Hongkong betul. Pas di Taiwan lu ketemu FC nggak? Tomingse-nya sempat Tomingse-nya. WhatsApp gue. Oke. Ya, kok lu Boleh gak gue pakai urban Iya ini? dong, boleh, boleh dong. Tapi boleh lu udah dong. potong rambut belum? Iya. Lu gak gituin? Tapi gue pay later ya katanya. Nggak ada, tapi serius kok. Serius, gue ada reseller sampai karena memang tanpa gue sadari secara organik orang pakai area code nih Jakarta itu pride mal. Oh. Kalau di luar negeri ya, gue tuh Oke. anak Jakarta loh, gitu, gitu. Jadi ya jadinya gue, Itu ceritanya gimana sih kok gue mau tahu dong? Kok bisa sampai Taiwan, Hong Kong? Itu awalnya gimana? ya sebenarnya gue juga belak-belakan aja gue ngobrol ini sama VJ Daniel. Gue bilang Nil, Oke. cuma brand lu sama gue Hah? yang area code nih. Oh iya, VJ Daniel juga Lu ada. Indonesia, gue Jakarta, dan menurut gue kita berhasil bikin warga Indonesia yang di luar negeri itu bangga pakai Yes. produk lokal. Tinggal tugas gue sama Daniel tinggal bikin keren aja biar lu pede pakai ke mall. Oh, oke. Dan oke. menurut gue fenomena si Urban, gue nggak pernah kasih mandatory lu kalau ke luar negeri foto ya, nggak pernah. Bohong. Sumpah, ya Katanya lu paksa lu bayar. kan? Ya sih sebenarnya 20 juta sudah. Dan, Oh, gitu? dan itu jadi unik tuh Nat. Jadi Yes. kayak ada follower gue ke New York Heeh. Oh songgol. di Times Square tuh. Heeh. Akhirnya tuh gue post di feed dan jadi follower gue jadi berlomba-lomba, gue beli Tapi biar ternyata itu yang nge-post saudara lu yang di New York ya? itu gue juga nyamar sebenarnya. Tapi serius lu kok? Serius, itu kalau lu boleh cek Oh berarti mereka feed pride gue, banget ya? itu 70%-nya follower gue. Oh dia ke New York bawa baju dia foto aja gitu Iya, ya? Berarti gitu. dia pride lagi, Pride. dia suka. Itu Berarti sih. message lu sampai ke dia tuh Iya. ya? Itu yang lu Iya, mau kan? Iya, itu yang gue mau. Oke oke. Iya, karena ya lu tahu sendiri Indonesia kan negara dengan penduduk ketiga apa keempat terbesar di dunia kan? Betul betul. Lu betul. bayangin nggak? Lu dapat 10%-nya aja. Udah Tuh, gue langsung kayak Jack Ma tuh. Iya kan? Oh iya. 2 juta, 10% pakai baju 20 juta. Iya. Satu baju berapa? Kita hitung-hitungan yuk. Lo emang begitu mikir ya? Gue mikirnya gitu. Lu bisa ngambil 5 sampai 10% aja udah wow Iya ya. dong, karena Iya sih. karena gue mulai di Jakarta ya. Sudah gue tahu medannya, gue lagi mau ke Indonesia nih. Nanti gue gerakin lagi ke Southeast. Itu kan Wih, ada sih. Taiwan. Taiwan. Hongkong, kenapa iya. enggak? Iya iya iya. Gitu. Widih. Gua minum dulu ya. Iya iya, minum soalnya Bang. Awas ya. Ya gitu sih Nat. Gitu ya kurang lebih ya. Ya udah, kita ngomongin bisnis, lu kan Yoi. emang udah lumayan pakarnya lah ya. Bisa jadi sedikit-sedikit ya. Kalau mau ada masalah hidup Mario Teguh. Betul. Kok Mario Teguh sih Kok Mario hubungannya Teguh ya? apa ya? Udah nggak ada programnya Iya, juga bener. dia. Dia udah- Kok
Lu pilih ya, lu kiri apa kanan? Lu ini aja nih. Kanan deh ya. Oke. THR nih. Bukan dong. Gue keker-keker, bukan. Gue buka nih ya. Aduh, gue salah ngambil lagi yang ini. Waduh. Gak apa-apa. Oke, apa ya? Apapun yang terjadi ya kita stick sama ini. Oh, siap. Iya. Kemarin sih tadi kita sampai pukul-pukulan di sini. Oh jangan dong. Tapi mau dibakar katanya. Dia nggak terima. Ya. Bisnis besar tapi modal. kecil tapi modal sendiri ya gue ya. Ini gue ya. Ini gua banget nih. Ini gue nih. Kalau lu punya statement apa? Bisnis besar tapi modal duit orang. Oke. Tapi jujur ya. Nggak mau jujur. Oh. Gue memang lately banyak orang yang datengin gue juga, Nat. Oke. Karena merasa gue bisa ngembangin bisnis dan mungkin gue punya link juga. Oke. Jadi ada restoran nyamperin gue Oke. pas Mas Riko mau jadi partner kita nggak? Restoran. Iya, jadi Oke. gue dikasih saham kosong lah. Jadi Oke. di situ gue udah mulai ngulik juga. Ya kita nggak munafik kalau cari duit kan. Oke, yang bisa gue kasih ini apa? Jadi menurut gue bisnis besar modal duit orang not bad juga sebenarnya. Oke. Kenapa? Lu nggak takut? Nggak, sebenarnya gue suka tantangan sih. Waduh. Gue suka Oke. tantangan. Oke. Ini dunia clothing. Gue nggak bilang udah hatam sih, tapi udah gue jalanin. Gue suka. Gue lagi tertarik F&B nih. Oke. Sebenarnya. Oke. Terus juga bidang-bidang lain lah sebenarnya. Jadi itu kan perlu satu orang yang memang di bidangnya. Oke. Jadi Oke. gue mungkin expertise gue di marketing dan juga ngurusin operasional. Tapi gue perlu ada satu orang yang memang dia yang mau nih bisnis ini sebenarnya. Oke, tapi Gitu. kalau lu nggak bisa balikin duit investornya, dia kan dia bete sama lu. Itu pasti. Cuma kan memang gue dengan perjalanan bisnis gue sudah belasan tahun, paling tidak gue bisa kasih projection sales. Asik nggak istilahnya? Iya dong. Tapi kalau bisnis Untung kecil yang modal sendiri kan lebih safety. It's your money, lu bangun dari bawah, Ya. iya kan? Tapi bedanya dengan pengalaman gue, kalau ada investor ngasih modal ke gue dengan pengalaman gue ya, gue lebih confident sih untuk kasih project sales ke dia, nih duit lo cepet balik loh. Nah, kalau nggak balik, nah, Ya memang kalau modal sendiri kan bodo amat nggak balik duit Iya, gue gitu. iya, Kalau iya. kalau lu nggak balik, kalau nggak balik, gue mungkin kabur kali ya. jalan pintas tuh paling enak. Iya. Kalau nggak balik, Ya kan kalau lebih gede resikonya. sih benar Walaupun sih. cuannya mungkin lu langsung Iya. dapat ya. Tapi gue any kind of business walaupun kecil, Nat, gue terbiasa hitam di atas putih sih. Hitam di atas putih, Kan kasih. ibu gue aja di Kobuser kan ya? Iya. Oh bukan dong. Gue nyari tuh jokesnya. Nah, terus. Terus target kayak, kok 3 tahun nih kita BEP Oke. segala macam. Itu semua jelas sih. Semua jelas. Jadi kalau lo bilang duit nggak balik, mungkin aja terjadi. Tapi kalau sama gue itu sangat 0, sekian persen lah. Minimal lu jangan rugi. Dianya aja yang rugi. Iya. Oh iya. Nggak Ya, juga. Enggak juga. Enggak, minimal duit dia balik deh. Duitnya balik. Mungkin nggak untung, tapi Nggak rugi. Nggak rugi gitu. Oke. Iya, jadi Lu karena berarti safety player ya. Ya harusnya lu main kayak gua dong, bisnis kecil tapi modal sendiri gitu loh. Betul. Jadi lu nggak punya responsible apapun. tapi bisnis seperti lu berisiko juga. Kenapa? Enggak dong. Itu menurut gue bisnis kayak lo beresiko karena tidak semua orang punya mental yang bisa lagi downside dia semangat. Makanya dia Nah. pakai Daihatsu. Oke, Semangatnya balik benar. lagi. Kalau kata gue ya. Kalau pakai Daihatsu juga lagi downside kan bisa mesinnya masih bagus tuh. Iya, itu benar. maksud gue. Tapi bener gak gue? Bisnis kecil yang modal sendiri menurut gue lebih safety aja sih. Lu nggak punya beban untuk balikin duit orang. Dari segi idealisme mungkin iya, Iya. tapi secara finansial gue lebih kuat. Oh, karena lu lebih punya investor. Iya. Nah, kalau investor itu juga tukang tipu. Nah, loh. Waduh, kalau tukang tipu sih. Jadi dia katanya mau invest. Tuti ternyata- nih, Tuti ya. Tuti. Lu tahu kan banyak tuh, banyak Iya, tuh ya. benar. Yang ala-ala tau Iya, gak lu? benar. Ternyata lu yang jebur. Lu juga riskan dong. Gue tipu lagi. Oh iya lu juga. Guys, Iya, iya. sebenarnya kan nilai plus dari bisnis gede ini kan bisnis besar kan. Bisnis besar. Berarti harusnya uang yang dia kasih pun nggak kecil nih. Nggak kecil. Iya, jadi gue Besar kayak juga. gue pasti yang namanya bisnis itu lo harus punya ekstra uang 1 atau 2 tahun untuk operasional. Oke. Buat gaji. Itu kan pasti Oke. dia harusnya udah mikir dong. Oke. Ini gue kasih 10M nih. Gitu. Nah, itu, Baliknya 25 tahun kali ya. gitu. iya, itu nyicil rumah apa bisnis? Iya. Nah kok tapi di bisnis lu pernah melakukan itu nggak? Jujur nggak pernah memang. Ada orang mau invest. Iya. Oke deh gue bikinin toko deh 2000 toko terserah lu. You name it lah. Oh, kalau omongan tawaran seperti ini banyak sekarang. Nah lu nggak ngambil kan? Belum. Karena lu Belum. maunya ini. Karena lu berawal dari sini. Iya. Iya. Tapi bukan berarti gue nggak mau. Oh bukan berarti lu nggak mau? Iya, karena gue percaya juga prinsip
bisnis besar memang Membutuhkan investor besar. betul. Oke. Betul, betul. Lu udah mulai percaya itu. Iya. Tadinya lu nggak percaya. Lu pengen semua lu handle sendiri. Tadinya gue puas dengan ini, tapi Oh, ternyata oke. gue ngobrol sama teman-teman gue pengusaha kayak Bill Gates ya kan, kayak Elon Musk semua kan pada gue WhatsApp Iya, kan, iya. bro nih gimana nih? Oke. Ya lu harus berani kok, kata dia gitu. Tapi pas lu WhatsApp Bill Gates, lu nggak dituduh konspirasi kan? Enggak usah. Panjang nanti. Panjang. Iya. Jadi intinya gue diskus sama teman-teman gue yang pebisnis, memang kalau hitungannya pas dan lo berani, kalau lo mau level up, memang lo perlu orang sih buat injek. Oke. Sebenarnya Oke, gitu loh. oke. Walaupun memang prinsip gue sebenarnya si modal ini nomor sekian ya. Karena menurut gue kalau modal bisa pinjem ke bank, Nat. Kan gue Iya. bisnis kecil tapi modal sendiri Iya. menurut gue ya lebih safety dan lebih aman. Nih kalau ngomong idealis ya, kadang kalau lu udah punya investor, kalau menurut gue ya, walaupun ini bisnis kecil, at least ini lu banget. Ya. Begitu datang investor, kadang-kadang suka ngatur. Iya. Lu nggak takut itu? Nah makanya seperti yang gue bilang, semua ada hitam di atas putih. Oke. Job desk-nya apa? Contoh salah satu yang akan gue lakukan kalau hal ini terjadi. Ini pilotnya di gue nih bos. Oh, Iya dong. Oke. Pilotnya di gue untuk karyawan, untuk gaji, jam kerja itu di gue loh. Itu di lo. Call-nya, gue kasih report aja lu duduk manis. Nah kadang kan si investor suka nggak mau tuh. Lah Iya. duit gue juga. Iya. Iya dong. Kan gue Iya. juga tau ada Iya, tuh ya benar. kan. Begitu investor masuk, dia jadi merubah bisnis lu lah biar lebih marketnya lebih gede. Padahal itu bukan lu. Iya. Makanya gue bilang ini lebih aman. Nah lu mau ngomong apa? Ya kan? Gue gini, gue sebenarnya pada akhirnya kalau memang secara projection sales dan memang yang duit Yes. yang dikucurin nggak munafik manis, gue bisa agak netral tuh. Nat. Oke, kita ngobrol di tengah deh. Oke. Bos maunya gimana nih? Gini ya, cuma kalau dia terlalu keras, Dan merubah idealisme lu banget nih. gue nggak mau. Let's say baju lu jadi begini padahal ini bukan gue banget. Iya. Tapi dia bilang ya kan duit gue. Iya, nggak bisa gue. Gak bisa loh. Nggak bisa. Berarti lu pilih ini kan? Pilih itu, balik lagi ke situ. Tapi gue nggak tutup pintu loh, Nat. Lu gak tutup Gua pintu? nggak tutup pintu buat Oke. ini. Selagi investornya enak, injek Betul. duitnya gede dan gak Iya. begitu ribet, Iya betul. lu masih bisa, lu di tengah lah ya. Pasti. Lu bukan orang idealis yang segitunya Nggak. kayak ini mah nggak indie nih gitu kan. Ada Nggak. orang kayak gitu Iya, kan. iya. Lu nggak? Enggak. Oke. Karena gue diskus sama teman-teman gue juga yang entrepreneur. Lu kayak collab sama brand yang bukan karakter lo aja itu kan idealisme lo udah kurang dong. Udah kurang. Iya. Cuma kan ada message positif di situ. Betul. Nah, begitu juga dengan partnership sih. Oke. Lo kasih duit gede, gue akan balik tanya ke dia, Nan. Hmm. Kira-kira apa nih yang lo tawarin ke gue? Karena nggak ada lu pun gue jalan. Nah, harusnya dia bisa jawab. Kalau dia gagu. Kalau dia, ya gue pakai bahasa isyarat pasti. Iya benar. Iya. Iya benar. Oke. Oh lo kan tanya itu dulu. Iya dong. Oke. Pasti kan istilahnya di posisi gue sekarang, jujur gue ada beberapa tawaran seperti ini. Istilahnya kalau pacaran nih yang naksir dia, Nat. Jadi bolanya di gue. Lu kenapa mau sama gue? Ya Oke. karena lu jadi bolanya di gue. Oke. Kalau lu mau jalan sama gue yang in charge. Oke. Lu ini project sales gue bikinin kayak gitu. Berarti selama ini lu melakukan bisnis kecil di awal tapi modal sendiri. Oh Lu- iya. Lu dari awal emang kayak gitu kan? Betul. Sampai sekarang it's getting bigger itu sendiri. Sendiri. Tanpa investor. Nggak ada, iya. Harusnya lu kertas yang ini sih. Iya. Iya kan? Iya dong. Benar, ya kan? benar. Nggak, tapi lu tidak menutup pintu kalau ada investor dan sudah ada obrolan lu lah dikit. Sudah ada. Banyak. Sudah ada beberapa pihak ada. Dia Tiga- mau inject money 3 atau 4. 3 atau 4. empat, Oke, iya. tapi 3 atau- belum ketemu kliknya. Belum ketemu. Kliknya gue Nah, belum ketemu klik itu apa? Yang gue bilang tadi. Gue belum ketemu yang Ini kayak pas nih gitu ya. iya, maksudnya gini. Kalau gue sama lo, Hah? Urban akan naik 2-3 level nih. Oke. Belum tuh. Ini kalau Urban sama lo ya cuma naik setengah anak tangga lah. Tangguh iya. kayaknya ada Oke. nggak ada lu gue bisa jalan. Oh, lu mau nyari yang apa ada lu 2-3 level ke atas. Iya. Daihatsu. Harusnya iya. Harusnya iya. Tolong. Kita collab. Siapa tuh abis ini kan. Iya dong. Bosnya langsung kita collab aja mau Gue Ruben belum ini. pernah collab sama mobil. Nah, lu bayangin deh. Bener. Keren gak tuh? Karakternya udah. Karakternya Aduh, udah- street. Sama kan? Hello. Urban street banget loh. Street Gitu. banget kan? Tapi memang si Urban sama artisan graffiti sering. Sering. Jadi ya cocok sebenarnya. Kalau gue lihat ada kemiripan ya. Kayaknya dapet ya kok di sini. Iya, dan mudah-mudahan ya. kontak-kontakan. Iya. Kong. Yoi. Oke, berarti anyway kita tetap mempertahankan ini ya. Oke. Jadi gue sih ngambil konklusinya, lu tidak menutup kemungkinan investor masuk. Oh iya, Sangat tidak.
Iya. Karena kan lu orang kan juga gue lihat agak idealis di awal lah. Iya memang. Lu collab saja mau milih sama yang ini sama ini, lu nggak mau sembarangan. Iya. Tiba-tiba udah ngomongin duit, berarti lu nggak seidealis itu. Iya, Lu iya. agak netral lah ya. Iya. Yang penting nggak jeburin brandingan lu selama ini. Betul. Kan siapa tahu dia let's say dia mau ngasih 100M, tapi Urban In lu hilang nih. Tapi Gua nggak mau. secara cuan lu bisa. Iya. Rumah Pondok Indah lu beli 5 bisa deh. Lu tetap nggak mau. Nggak mau. Karena bisa gue tanya balik kayak gini. Lu mau gue jadi partner lu, berarti kan lu suka dengan konsep gue. Yes. Ya, jangan dirubah dong. Gitu. Tapi kan gua mau lebih gedein lagi nih. Ya udah 200M nggak apa-apa deh. Iya kan? Enggak 200M sih gue. Waduh. Waduh, bingung juga Waduh, kan. masa pensiun diri tapi gue nggak sih. Enggak Gua sih ya, enggak sih ya. Berarti lu masih secinta itu sama brand Yoi. lah ya. Adrit. Thank you banget lo kok atas waktu lo kok. Ya. Thank you sama-sama. banget. Terima kasih banyak. Semoga Sama-sama. kita bisa bertemu lagi. Oke. Sukses juga buat bisnis lo. Berarti yang gue tungguin dari lo adalah 12 tahun. Ulang tahun Urban. Kapan? 25 Maret. 25 Maret tuh berarti bentar lagi dong. Bentar lagi. Udah dapet tempat. Udah tempat. Gue nyewa sebuah studio. Kabarin gue lah. Oh, Gue iya datang dong. ya. Bener nggak? Bener. Iya. Itu banyak teman-teman artis juga. Ya, Friend and family-nya Urban lah. Yoi, boleh. Gue akan datang. 25 Maret, 12 tahun. Campaign-nya tadi lu bilang ya. Iya. Itu udah boleh dibocorin dong. Boleh. Oh nih gue bilang nih ya. Ya, lu bilang itu dong, bilang dong. akan ada. Jadi hostnya gue sama Gofar. Yes. Hostnya gue sama Gofar akan ada Komeng juga. Akan ada 420. Yes. Insya Allah nih lagi lihat tanggal ada Bim Bim sama kakak juga. Oke. Terus ada Exten Salim. Oke. Ada Mohan Hazian. Oke. Dan ada 2 narasumber lain yang punya profile oke juga. Gila. Dan ditunggu Onat. Iya dong. Oh, Gue pasti datang. Beneran ya? Berarti gak sia-sia 12 tahun lu menjalani bisnis lu ya? Iya. Tanpa investor. Tanpa investor, beneran. Bisnis modal sendiri. Yes. Wow, nice bro. Eko, ya udah kita tadi ngomongin bisnis kecil, bisnis besar ya kan. Iya. Walaupun sebenarnya gue tahu sih, lu tuh ada di sini sebenarnya. Iya. Karena memulai lu dari kecil. Betul, Dari umur 2 tahun ya tadi? 3? Enggak 3 ya. Oh 3 tahun. Jadi gue balita TK ya? udah mulai. Udah mulai. Kok, berarti kalau kita ngomongin streetwear, banyak orang yang rancu lah. Streetwear tuh apa sih? Definisi streetwear menurut gue adalah memang menurut gue ya. Ya menurut lu dan menurut lu sah nih. Ini streetwear. Itu lu harus punya rootsnya. Rootsnya. Contoh dewa-dewa streetwear. Supreme, Supreme. skate, Skate. Stussy skate dan surfing. Oke. Itu kan dewanya tuh. Bobby Dewa. Hundreds punya circle skate. Oke. Fans. Vans bukan streetwear itu. Dia street shoe. Iya, Oh, iya, oke. skate shoes lah. Oh, iya, Iya. skate, oke, Jadi oke. gue tidak bilang streetwear harus seperti itu. Cuma streetwear yang lebih baik itu punya roots. Oh, streetwear yang lebih baik itu punya roots. Iya, kayak Om Dendi Darman 347, surfer. Oke. Pasti attitude-nya nyambung ke brandnya. Nah, gue kan basket. Oke, attitude lu nyambung ke brand lo. Iya, makanya gue memang dari dulu doyan nongkrong, Nat. Emang gue anak streetball, doyan main basket sampai jam 11 malam. Sambil nongkrong, habis itu lanjut ke klub. Iya. Itu lifestyle itu yang nggak bisa dibohongin. Oh, ngerti gua. Jadi kayak gue suka sama slang, gue emang doyan nongkrong di potlot. Oke. Gue ngobrol sama marginal nyambung karena ada beberapa topik jalanan yang gue nyambung. Oke. Gue nyambung sama Gofar, sama Aryan, emang Yes. lifestyle kita sama. Oh, Itu oke. menurut gue yang secara organik gue mau kawinin secara brand. Oh, Itu oke. bedanya loh. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa dibeli sama uang menurut gue. Oke. Collab pertemanan sama kesamaan selera itu streetwear yang bagus. Anjir. Cheers dulu. Ini siapa sih biasanya ngomong? Udah Daihatsu ini bagus loh Ya, ininya bagus loh. kan, Oh, ya iya, kan? bener banget. Harusnya Daihatsu X Urban In. Iya, semoga tahun ini ya. Oh gitu kok. Jadi menurut gue jujur ada beberapa temen gue yang punya duit banyak. Kok jadi konsultan gue dong? Gue mau bikin streetwear. Waduh. Terus gue gini, duitnya banyak. Kalau gue jahat, Nat, gue bisa. Ya udah lu bayar gue sekian, gue bikinin lo ini Yes, sampai yes. sekian. Gue bilang, lu street sisi mananya? Oke. Bener dong. Jangan sampai Lu lu. jangan bocah nyetrit tapi nggak nyetrit Iya. gitu ya. Akhirnya gue bilang kalau lu nggak harus pelaku. Tapi lu ada di komunitas itu deh. Oke. Bobby Hundred bukan skater, tapi dia nongkrong sama skater. Oke. Jadi attitude-nya sama. Oke. Nah, akhirnya jujur gue nggak munafik, 2-3 temen gue mundur. Karena lu soalnya nggak di situ, bro. Tapi kan lu tinggal consult dulu aja dan lu dapet duitnya. Nggak, karena gue biasanya kalau nge-build sesuatu dari hati sih. Wah, Lu juga pernah bikin lagu dong, Nat. Lu kalau iya. Onat bikin lagu dangdut nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun duitnya gede. Betul, gitu. betul. Ya, gue juga kalau ada teman kok tolong bikinin gue clothing street. Itu bukan lu, bro. Karena kan ownernya lu. Jangan.
Oh, lu baik hati ya? Iya. Walaupun dia mau ngasih lu duit. Iya benar. Oke, Iya, oke. gitu. Berarti intinya bikin clothing pun bukan sekedar jualan dan laku ya, tapi dari hati dulu. Iya. Dari lu punya roots apa, Iya. lu kembangin. Betul. Gue pernah ngobrol sama Dimas Indro temen gue. Siapa Dimas Beck dia? Dia omnya. Omnya, Iya, oke, benar. oke. Jadi streetwear itu sama dengan attitude. Streetwear itu sama dengan attitude. Iya. Kayak contoh Oke. nih temen gue anak lawless, Yes, Aryan Gofar. yes. Lu ngelihat mereka nongkrong di sebuah tempat kan kayak attitude-nya lawless tuh. Iya, iya, Dengan iya. baju-bajunya. Bajunya gitu. hitam-hitam. Itu yang bener. Oke. Itu yang bener menurut gue Oke. gitu loh. Nah, lifestyle-nya dia bawa buat jualan. iya. Oke. Itu yang gue jaga, Nat. Oh, Itu oke. yang gue jaga. Makanya kolaborator si Urban, model-model yang sering kita fotoin ya kayak lo, Alip John. Iya, 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 iya. Jujur aja lo, Urban nih kalau jadi orang nih. Urban kalau diwujudkan jadi orang, itu menurut gue kakak Sleng, itu Urban jadi orang tuh. Jadi orang ya? Iya jadi orang. Yes. Reno Pratama skater, Yes. Alip John, lo pun masuk. Jadi punya karya, rebel, dan apa namanya kasih inspirasi buat yang lain. Itu Urban Ink. Iya. Sehingga gue punya data lagi. Apa? Semua bintang tamu YouTube channel Urban yang karakter seperti itu viewersnya lebih tinggi. Oh ya? Contoh gue bukan mendiskreditkan ya walaupun teman-teman dekat gue juga. Yes. Jovi Andovi itu sahabat gue. Oke. Educate dong. Educate. Viewersnya nggak banyak Nat. Viewersnya Urban tuh dikasih yang educate apa sih? Oh. Tapi lu, Iya. Gofar, tuh pada nungguin tuh marginal, pada angkat kaki. Oh. Tapi punya karya itu bedanya. Jadi kalau itu menurut- Urban Ink ya? Iya. Urban Ink. Iya. Urban Ink lagi. Itu. Itu jadi gue juga share knowledge ke teman-teman. Lu mau tatoan kek, Yes. lu mau kepercayaannya apa kek. Yes. Yang penting lu punya karya dan punya banyak manfaat. Oke. Nah, karakter itulah yang gue Lu kembangin jaga. ke desain gue. Yes. Attitude gue di tongkrongan. Makanya YouTube channel Urban itu kan nongkrong itu organik. Emang gue begitu daily. Iya, Sama iya. kayak YouTube channel lu, Nat. Emang Iya, gue iya. begini. Iya. Itu paling penting sih sebenarnya. Ada beberapa brand yang mencoba kayak gitu, akhirnya nggak berhasil. Oke. Karena itu bukan lu secara Tapi ada keseharian. nggak beberapa brand yang lo ngerasa ini kayak ngikutin gua deh? Oh banyak. Banyak. Oh, Banyak, sombong. banyak. Tapi banyak. Banyak. Yang mau sok street apalah. Oh kalau sosok street jauh lebih banyak. Nat. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak, cuma Coba nih yang pengen ngambil brandingan lu ngerasa kayak ini mau ngikutin movement gua ya gitu. Ada lah satu dua. Ada. Dan Cuma gua kubur terus. lu kubur tuh ya. Makanya kemarin ngundang si Sambur kata lo ya. Iya. Oh gitu kok. Ya sama gue juga give back juga ke kultur-kultur yang ada di Jakarta kayak Yes. kayak contoh New Era Yes. topi. Dia mensponsori New York Yankees, Ya. White Sox. Iya. All the time gitu loh. Lu banget tuh harusnya. Kita punya Persija. Persija, oke. Kok nggak ada brand yang ngelirik dia? Gue. Ini Emang sebelum lu ke dia belum ada brand yang nawarin ke dia? gue ngobrol sama dia banyak sih. Cuma memang kayaknya yang di approve pertama kali gue. Oke. Jadi gue brand pertama official yang collab sama Jackmania. Oke. Jadi gue tiap macet-macetan di jalan The Jack, gue suka nggak suka mau nggak mau, lo part of Jakarta culture. Oke. Dan gue harus kerja sama sama lo dan berhasil. Oke. Gitu. Kayak gue ngundang komedian Komeng, dia kan dari Jakarta. Iya, lucu banget orang. Bahkan next gue ada Mali Tongtong dan Bolot. Sumpah lo? Iya, jadi gue walaupun street, cuy ini Jakarta lo, gue nanti mau interview pencak silat dengan kemasan gue. Tapi mana tong-tong bolot pakai baju lo? Itu gue nomor kesekian. Yang penting lo ada di YouTube gue, lo share knowledge ke milenial nih. Okay. Ini pahlawan-pahlawan Jakarta lo. Gue mau kayak gitu, Nat. Oke. Gue mau kayak gitu. Ini tuh bukan sekedar clothing line lo ya, tapi lu punya banyak roots yang emang gak bisa diganggu. Iya. Ya Jakarta culture itu ya. Betul, karena pada akhirnya gue sudah terlanjur nyebur di konten kan. Yes. Tidak semua viewers gue punya baju gue. Yes. Tapi gue jadi punya tanggung jawab kasih edukasi juga. Oke. Gue jadi berat nih. Iya. Jadi kan si Urban kok ngundang si A, si B gitu loh. Makanya jujur aja kayak selebgram pure gue nggak pernah udang sih. Lo harus punya karya gitu loh kalau gue. Iya, I know. Gitu sih. Itu yang harus lu jaga ya. Karena lu gak kecebur di situ ya. Betul. Itu yang harus lu pertahankan terus. Dan works kan. Works. Everybody love it kan. 12 tahun bisa ngundang semuanya begitu. Nah balik lagi si streetwear yang lu tanya tadi. Kalau lu gak punya attitude street,
Sulit Bu. Iya. Bisa, tapi mungkin sulit ya. Iya. Nyari celahnya ya. Sekarang kayak gini deh, kita pertama kali ketemu pada saat gue undang lo. Mungkin kalau gue kikuk kan, awkward. Iya. Lu gak akan undang gue lagi dan sebaliknya. Cuma karena kita sama-sama anak nongkrong, frekuensi sama, ya udah. Itu yang lu jaga sampai sekarang. Itu yang gue jaga. Jadi itu juga yang gue jual sebenarnya. Ini lifestyle ya. Lu harus gini, lu harus supel sama orang. Lu harus respect sama culture, lu harus kayak gitu-gitu sih. Itu streetwear dengan attitude menurut gua. Itu yang lo lakukan sampai akhirnya kantor lo pindah 3 kali karena produksi lo nggak cukup. Itu biar lo sombong dikit nih. Sama karyawan iya. Sama karyawan kenapa? Jadi meningkat terus dong. Jadi syukurnya alhamdulillah di masa pandemi gue nambah karyawan nih nanti. Yang tadinya 6.200 jadi 7.000 gitu. Pabrik gitu kan. Ini pabrik dong. Enggak kok. Tadi gue belum nanya. Lu awal bikin si Urban ini tuh awalnya berapa karyawan? 2, 3, 4. Majalah apa nih? Yang udah clothing. Oh, udah clothing. 1. Admin gue 1. Oke. Sampai akhirnya sekarang yang waktu di Cipete berapa? Cipete 12. Sekarang di Pondok Pinang? Sekarang 15. Mau 16. Udah mau 16. Sampai kantor nggak cukup ya. Sampai kantor gue harus pindah ke Pondok Pinang sekarang. Tahun depan 100 karyawan. Amin. Tapi gue percaya sih. Karena gue juga ngikutin lo. Karena lu selalu movement aja, gue nih orang gak berhenti mikir ya. Gue kira lu tuh bego. Ternyata gue sebenarnya tidur siang. Tapi lu gokil sih. Gitu, karena gue sebenarnya 2 hal sih yang gue jaga si streetwear itu. Selain gue edukasi juga, gue juga ngejaga circle sesama teman-teman clothing. Nah, kayak lu di band, lu tetap harus main sama teman-teman. Benar. Itu juga yang gue jaga sih. Itu lu jaga ya. Gue main sama Mohan, main sama Tara Budiman dari Shining Brand, semua itu. Jadi ekosistemnya muter ya. Dan itu mengaruh ya. Iya. Ngaruh ke sales juga semua. dong. Semua ngaruh ya. Iya, siap. Ko, thank you Ko. Gila, gue dapet ilmu banyak sih hari ini. Tak bisa aja lu. Nggak, gue serius. Ternyata lu segitunya di roots lu ya. Gue berpikir lu cuma jualan. Ternyata emang lu jualan banget. Jualan banget. Sama dong. Sama. Ngomong-ngomong nih ya, buat teman-teman, lu ada di tim yang mana? Timnya Rico, bisnis besar dengan investor, atau bisnis kecil tapi modal sendiri? Ntar lu bisa tulis komennya di sini. Oh iya, buat sahabat Daihatsu, thank you banget yang udah nonton dan jangan lupa subscribe Daihatsu Sahabatku namanya. Harus subscribe biar bisa nonton Daihatsu ngepot karena dia bisa ngepot kiri, ngepot kanan, cip.